Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di kesempatan ini kita akan coba membahas tentang konsep konflik bersenjata atau yang dalam bahasa Inggris disebut armed conflict sebagai salah satu unsur yang sangat menentukan di dalam keberlakuan hukum humaniter internasional. Sebagaimana tampak dalam judul, nanti kita akan coba menggali lebih dalam mengenai perbedaan antara konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non-internasional atau internal. Sebelum kita masuk lebih jauh, pertama kita harus memahami perbedaan antara konsep perang atau war dengan konflik bersenjata atau istilahnya adalah armed conflict ya. Uh, Bisa kalian saksikan di sini bahwa apabila kita berbicara tentang perang, maka sesungguhnya perang itu tidak hanya merujuk kepada suatu fakta mengenai adanya pertempuran, melainkan juga pada misalnya dalam konteks bernegara itu adanya deklarasi perang, adanya pernyataan perang yang diklaim oleh negara. Dan selain itu, eh, yang namanya perang itu juga memerlukan namanya rekognisi atau pengakuan di antara para pihak yang berperang. Sehingga dengan demikian, kita bisa saksikan bahwa dalam situasi seperti itu, eh, dimensi hukumnya menjadi sangat politis karena bergantung kepada suatu pernyataan yang mana hal ini boleh jadi tidak diperlukan dalam konteks konflik bersenjata. Sebagai contoh, apabila kita merujuk pada berbagai macam instrumen hukum humaniter yang tua ya, misalnya saja Konvensi Den Haag tahun 1899, itu instrumen tersebut itu menetapkan bahwa ketentuannya itu berlaku dan mengikat para pihak jika terjadi perang di antara kedua atau lebih. Jadi instrumen hukum humaniter yang lalu itu mereka menyebut dengan eksplisit konsep perang ya. Problemnya tentu saja tadi ya, sebagaimana telah disampaikan bahwa perang itu bisa ada kalau ada deklarasi, adapun pengakuan atau rekognisi di antara para pihak. Masalahnya adalah bagaimana jika terjadi pertempuran atau tindakan militer di satu sisi, akan tetapi di saat yang sama di sisi lain itu tidak ada pengakuan bahwa situasi itu adalah perang, gitu ya. Tidak ada deklarasi misalnya. Nah, peristiwa seperti itu misalnya terjadi saat Jepang itu melakukan operasi militer ke Tiongkok di tahun 1930-an dan juga invasi yang dilakukan oleh Italia ke Ethiopia di tahun 1935. Itu adalah suatu contoh-contoh di mana terjadi pertempuran akan tetapi tidak adanya rekognisi maupun deklarasi mengenai perang. Jadi em, saya kira unsur yang dapat kita pilih di antara kedua konsep ini adalah pertama, perang itu berkaitan dengan persoalan de jure ya, persoalan formal, persoalan hukum. Sedangkan kalau kita bicara konflik bersenjata, maka nanti kita akan melihat bahwa kita berbicara tentang fakta di lapangan, terlepas dari niat politiknya, gitu ya, pengakuannya dan lain sebagainya. Selama terjadi pertempuran, maka kita akan menggolongkannya sebagai konflik bersenjata. Jadi tampak bahwa hukum humaniter modern katakanlah itu mulai bergeser menggunakan konsep konflik bersenjata untuk mendepolitisasi wilayah perang yang semula tadi ya, dia itu sifatnya sangat politis. Nah, itu sedikit ilustrasi mengapa kemudian kita menggunakan dewasa ini konsep konflik bersenjata. Jadi sekali lagi, mengapa kemudian konsep perang tidak digunakan dewasa ini di dalam eh, literatur hukum humaniter internasional? Karena bisa saja negara menganggap bahwa suatu peristiwa, katakanlah pertempuran itu bukan sebagai peperangan gitu ya. Dan dengan karenanya terhindar dari konsekuensi untuk menerapkan hukum humaniter internasional. Di sisi lain, dewasa ini sejak terbentuknya PBB, di situ kita memahami bahwa ada tindakan-tindakan negara yang kemudian dilarang, di antaranya adalah untuk melakukan penyelesaian sengketa dengan cara kekerasan ya. Tentu saja kita memahami ada apa itu pengecualiannya, tetapi pada dasarnya kan dilarang untuk melakukan penyelesaian sengketa dengan cara yang tidak damai. Di antaranya adalah melakukan agresi militer atau invasi yang dengan sendirinya itu membuat kemudian
negara-negara itu sulit untuk mengatakan bahwa situasi ini adalah perang karena dia khawatir apabila dia mengatakan demikian maka dapat dianggap melanggar piagam PBB ya. Jadi itu juga yang kemudian membuat dewasa ini sangat sedikit sekali kemungkinan negara menyatakan perang tanpa berpotensi untuk melanggar piagam PBB. Kecuali tentu saja kita mengenal sebagaimana telah dibahas di kesempatan lain mengenai self defense yang mana menjadi hak yang inherent dimiliki oleh negara untuk melakukan pertahanan diri sekalipun itu misalkan ditempuh lewat jalan militer gitu ya. Tapi itu pun ada ukuran-ukurannya yang mana itu menjadi sangat ketat sehingga sekali lagi konsep peperangan itu sulit untuk diungkapkan secara hukum karena nanti kemudian dia terancam untuk dianggap melanggar piagam PBB. Nah, berikutnya kita akan coba melihat konsep konflik bersenjata yang sekali lagi ini ukurannya bersifat de facto, jadi tidak lagi melihat persoalan deklarasi atau pengakuan, namun di sini nanti kita akan melihat siapa saja subjek yang dapat dikategorisasi sebagai subjek yang bertempur di dalam konflik bersenjata dan juga apa objeknya ya. Apakah perang itu eh, ada unsur-unsur tertentu yang harus dipenuhi, misalnya mengenai durasinya, jangka waktunya harus berapa lama, kemudian misalnya mengenai intensitasnya, apakah perang itu harus di antara para kelompok yang terorganisir gitu ya, dan bagaimana dengan niatnya, apakah persoalan niat itu menjadi ukuran penting di dalam menentukan apakah suatu peristiwa ini tergolong sebagai konflik bersenjata atau bukan, gitu ya. Nah, nanti kita akan melihat persoalan itu. Namun sebelum itu, em, kita akan coba memahami bahwa mengenai berlakunya hukum humaniter internasional, ada persepsi awam yang saya kira keliru ya, bahwa kerap kali diungkapkan ada pemilahan yang tegas antara situasi damai dengan situasi peperangan. Dan hukum humaniter hanya berlaku pada saat situasi peperangan. Itu suatu persepsi awam yang saya kira kadang-kadang juga disampaikan oleh beberapa sarjana ya. Tetapi apabila kita coba mengkaji di dalam sumber-sumber hukum humaniter, khususnya dalam apa Konvensi Jenewa, itu kita akan menemukan bahwa sesungguhnya aturan-aturan hukum humaniter itu berlaku tidak hanya saat konflik bersenjata ya, melainkan juga sebelum konflik bersenjata dan setelah konflik bersenjata. Nah, jadi misalnya dalam pasal pertama Konvensi Jenewa itu dikatakan bahwa negara pihak, yaitu negara yang sudah meratifikasi Konvensi Jenewa, yang mana dewasa ini jika tidak keliru sudah seluruh negara yang terikat terhadap Konvensi Jenewa, itu diharuskan untuk menghormati dan memastikan penghormatan terhadap Konvensi Jenewa dalam segala situasi. Istilah yang digunakan adalah in all circumstances. Jadi yang dimaksud dengan segala situasi adalah bahwa tentu saja bukan hanya dalam konteks peperangan, melainkan pada saat damai gitu ya. Nanti kita akan melihat mengenai kewajiban bahwa negara itu harus mentransformasi ketentuan Konvensi Jenewa ke dalam hukum nasionalnya, mengkriminalisasi aturan-aturan yang terkandung di dalam Konvensi Jenewa ke dalam hukum nasionalnya, dan lain sebagainya ya. Nah, jadi bisa tampak di situ bahwa hukum humaniter itu sesungguhnya berlaku sebelum terjadinya konflik bersenjata. Jadi sekali lagi, hukum humaniter tidak hanya berlaku saat konflik bersenjata, melainkan juga sebelum konflik bersenjata. Contoh lainnya yang dapat kita sebut adalah misalnya adanya larangan untuk melakukan penimbunan beberapa peralatan militer seperti ranjau, anti personel atau senjata biologis, senjata kimia gitu ya. Termasuk juga mengenai kewajiban dalam konteks jual beli senjata. Itu juga diatur di dalam Konvensi Jenewa. Kemudian bukan hanya saat konflik bersenjata, melainkan juga setelah konflik bersenjata, di mana dalam hal ini para pihak juga terikat dengan kewajiban di dalam hukum humaniter. Jadi sekali lagi dengan berakhirnya konflik bersenjata tidak dengan sendirinya hukum humaniter itu berakhir ya. Artinya dia tetap mengikat ke negara pihak itu. Misalnya saja para pihak tetap memiliki kewajiban untuk apa itu
memperlakukan dengan manusiawi orang-orang yang berada dalam kekuasaan mereka. Misalnya saja tawanan perang atau prisoner of war, kemudian intern sipil, itu tetap harus dilindungi dalam konteks konflik bersenjata internasional. Demikian pula di dalam konteks konflik bersenjata non-internasional, itu orang-orang yang dilindungi berdasarkan pasal 3 aturan umumnya yang diatur di dalam secara spesifik dalam paragraf 2 itu tetap harus dilindungi oleh negara yang menguasainya. Hingga akhirnya ada atau tersedia kerangka hukum lain yang memberikan perlindungan yang lebih menguntungkan bagi mereka. Gitu ya. Nah, berikutnya kita akan melihat nah, klasifikasi beserta pengertian mengenai konflik bersenjata. Pertama, perlu diungkapkan bahwa konsep konflik bersenjata atau armed conflicts ini tidak didefinisikan di dalam sumber-sumber hukum humaniter ya, atau khususnya di dalam konvensi lah ya, itu tidak ditemukan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan konflik bersenjata. Sehingga dengan demikian kita dapat atau perlu merujuk ke sumber lainnya, di antaranya misalnya putusan ICTY di dalam kasus TEDIC, di situ di apa diterangkan bahwa yang dimaksud dengan konflik bersenjata itu terjadi ketika ada penggunaan kekuatan bersenjata, use of armed forces ya, di mana penggunaan kekuatan bersenjata ini dilakukan antar negara atau kekerasan bersenjata yang berkepanjangan antara otoritas pemerintah dan kelompok-kelompok bersenjata terorganisir atau di antara kelompok-kelompok tersebut di dalam suatu negara. Nah, dari paragraf pertama sesungguhnya kita dapat melihat ada dua kategorisasi ya. Yang pertama mengenai konflik bersenjata internasional, di mana subjek utamanya adalah negara yang sebelah kanan di atas ya. Itu subjeknya adalah negara yang utama, sekalipun dalam perkembangannya hal ini mencakup pula subjek HI lainnya, di antaranya organisasi internasional misalnya PBB, itu juga dapat menjadi subjek di dalam konflik bersenjata internasional, termasuk katakanlah kumpulan-kumpulan negara-negara seperti NATO gitu ya. Itu kan tentu saja merupakan negara tetapi terkumpul dalam satu organisasi internasional. Dan di mana dalam konteks konflik bersenjata ini objeknya adalah eh, penggunaan kekuatan bersenjata atau armed forces. Ada yang berpandangan kemudian bahwa tidak cukup hanya penggunaan kekuatan bersenjata, melainkan pengerahan kekuatan militer tersebut harus bersifat protracted, yang artinya berangsur-angsur terus-menerus dan terjadi kekerasan di situ ya. Nah, ya sedangkan untuk konflik bersenjata non internasional kita dapat saksikan bahwa subjeknya itu adalah di antara organisasi eh, angkatan bersenjata ya atau kelompok angkatan bersenjata yang terorganisir satu sama lain ataupun dengan melawan negara. Nanti kita akan melihat situasi itu ya. Jadi kalau antar negara dia pasti konflik bersenjata internasional, tapi kalau negara dengan kelompok bersenjata terorganisir atau di antara kelompok bersenjata terorganisir, maka dapat kita klasifikasi sebagai konflik bersenjata non internasional, di mana objeknya adalah harus memuat protracted armed violence. Jadi kalau yang non international armed conflict ini dia harus berangsur-angsur, ada dengan kata lain ada unsur-unsur tertentu yang mesti dipenuhi, yaitu dari dimensi durasi, intensitas maupun niatnya. Jadi itu klasifikasi sepintas mengenai perbedaan antara international armed conflict dengan non international armed conflict, yang mana kita akan coba gali lebih dalam di slide berikutnya. Jadi sekali lagi inilah klasifikasi sederhana mengenai konflik bersenjata. Pertama, bisa kita lihat di situ ada konflik ini dapat kita pilih menjadi dua, yaitu konflik bersenjata dan bukan konflik bersenjata. Contoh sederhana yang dapat kita ambil yang merujuk pada bukan konflik bersenjata, misalnya demonstrasi yang berujung kepada kericuhan gitu ya. Sekalipun di situ katakanlah ada pengerahan kekuatan polisi untuk mengamankan gitu ya. Misalnya apa itu polisi Pol PP misalnya ya, untuk berupaya meredakan ketegangan di antara masyarakat. eh,
menembakkan gas air mata, sebagaimana kalian mungkin suka menyaksikan di dalam berita-berita gitu ya. Nah, itu adalah contoh-contoh yang bukan konflik bersenjata. Nah, tapi di sini kita akan coba lihat dulu bahwa sekali lagi konflik bersenjata itu nggak ada definisinya di dalam hukum humaniter internasional, khususnya di dalam konteks perjanjian. Akan tetapi tentu saja sumber hukum humaniter itu tidak hanya perjanjian, melainkan juga jurisprudensi atau putusan-putusan pengadilan, termasuk juga hukum kebiasaan internasional dan juga pendapat para ahli. Nah, di sini menariknya bahwa apabila kita membincang tentang konsep konflik bersenjata, tadi setelah saya katakan bahwa ada satu kelompok yang memandang bahwa eh, insiden-insiden yang sifatnya terisolasi atau berentrokan kecil semata, yang sekalipun melibatkan angkatan bersenjata, itu bukanlah konflik bersenjata. Dan di saat yang sama mereka mengklaim bahwa ada semacam persyaratan minimum terkait durasinya, intensitas dan niat para pihak yang harus dipenuhi. Di mana misalnya nanti kita akan melihat sarjana seperti Solis dan Dinestein itu berpandangan bahwa insiden perbatasan misalnya di antar negara itu bukanlah konflik bersenjata apabila dapat segera berakhir dan tidak ada pihak yang berniat terlibat dalam konflik bersenjata. Dan pendapat ini saya kira juga diperkuat oleh sekelompok ahli yang tergolong sebagai Asosiasi Hukum Internasional, di mana pada tahun 2010 mereka mengatakan bahwa praktik negara atau state practice dan opini juris, yang mana hal itu merujuk kepada hukum kebiasaan internasional, termasuk doktrin dan putusan pengadilan, dan mayoritas para ahli mendukung posisi bahwa apa itu hostility atau permusuhan itu harus mencapai tingkat intensitas tertentu untuk dapat dikategorikan sebagai konflik bersenjata. Jadi itu satu kelompok yang berpandangan bahwa dia itu mengatakan untuk dapat kita kategorisasi sebagai konflik bersenjata ada unsur-unsur tertentu yang harus dipenuhi. Tadi ya, apabila kita simplifikasi menjadi durasi, intensitas, dan niat para pihaknya. Kalau misalkan di bawah ambang batas, maka dia bukanlah konflik bersenjata. Akan tetapi di saat yang sama, Palang Merah Internasional misalnya atau ICRC itu berpandangan bahwa konflik bersenjata itu terjadi tatkala adanya penggunaan kekuatan bersenjata. Tadi ya, apa itu armed forces, penggunaan kekuatan bersenjata di antara dua negara atau lebih. Itu dalam konteks international armed conflicts, di mana dalam hal ini ICRC itu mengikuti putusan Tadik atau ICTY tadi ya, yang sudah saya bahas sepintas, mengenai bahwa yang namanya penggunaan kekuatan bersenjata terhadap negara lain, apapun alasan atau intensitas konfrontasinya, itu adalah konflik bersenjata. Nah, jadi ada perbedaan pandangan nih antara kelompok pertama dengan kelompok kedua ya. Jadi sekali lagi, kalau menurut ICRC, segala perbedaan atau tegangan yang timbul antara dua negara dan mengarah pada intervensi atau munculnya angkatan bersenjata, terlepas dari durasi konfliknya atau berapa banyak korbannya gitu dan niat para pihak, maka menurut Palang Merah Internasional, konflik bersenjata terjadi ketika digunakannya apa tadi kekuatan bersenjata ya. Ini mengadopsi pandangan yang kita sebut sebagai first shot theory ya, bahwa selama ada tembakan katakanlah itu sudah terjadi konflik bersenjata. Nah, itu dua pandangan berbeda yang apa tampak di dalam kajian atau literatur hukum humaniter internasional. Berikutnya kita akan coba cacah, kita akan coba apa preteli lebih lanjut ya mengenai perbedaan antara konflik bersenjata internasional dan non internasional. Ini adalah sedikit pengertian mengenai konflik bersenjata internasional. Sekali lagi tampak bahwa di eh, kolom yang kanan subjeknya itu adalah negara yang terutama ya, tetapi dia juga bisa apa itu subjek HI lainnya, terutama organisasi internasional. Itu keliru ya, bukan organized armed force, karena kalau organized armed force itu otomatis dia merupakan atau tergolong sebagai subjek di dalam konflik bersenjata non internasional. Kemudian dari dimensi objeknya, eh, armed atau military forces itu harus ada pengerahan kekuatan bersenjata. Tentu saja bisa juga declared war ya, pernyataan perang, sekalipun tidak adanya pertempuran. Jadi
sedikit mengulas kembali mengenai slide di awal, waktu kita memilah antara perbedaan perang dengan konflik bersenjata, kalau perang itu otomatis masuk ke dalam konflik bersenjata gitu ya. Itu yang saya maksud di awal tadi ya. Sehingga di sini dikatakan bahwa declared war, pernyataan perang dengan atau tanpa pertempuran itu merupakan konflik bersenjata internasional. Demikian pula dengan occupation atau pendudukan yang dilakukan oleh tentara asing, katakanlah yang datang ke suatu negara, sekalipun pendudukan itu dilakukan tanpa adanya pertempuran, tanpa adanya perlawanan, itu dapat kita juga kategorisasi sebagai konflik bersenjata internasional. Nah, mari kita simak di dalam pasal 2 yang umum atau aturan umum pada 4 Konvensi Jenewa 1949 menyatakan bahwa konvensi ini berlaku dalam 3 situasi yang berbeda, yaitu perang yang dinyatakan atau declared war dengan atau tanpa permusuhan yang sifatnya faktual atau aktual. Selain itu juga konflik bersenjata antar negara, ini jelas ya. Dan ketiga adalah ketika suatu wilayah itu diokupasi atau diduduki. Itu adalah peristiwa atau objek yang dapat mengindikasikan terjadinya konflik bersenjata internasional. Kemudian pasal 2 menjelaskan lebih lanjut, selain ketentuan-ketentuan yang akan dilaksanakan di masa damai, katanya ya. Jadi sekali lagi, Konvensi Jenewa ini menegaskan mengenai ketentuannya itu harus diterapkan bahkan di masa damai. Konvensi ini akan berlaku terhadap semua kasus yang dinyatakan sebagai perang atau konflik bersenjata lainnya yang mungkin timbul antara dua atau lebih pihak peserta agung, maksudnya negara, meskipun keadaan perang tersebut tidak diakui oleh salah satu dari mereka. Nah, ini yang saya maksud tadi ya, bahwa bisa jadi terjadi konflik bersenjata, tetapi para pihak bilang ini bukan perang. Nah, oleh karena ada frase tadi, maka dengan demikian otomatis ia tergolong sebagai konflik bersenjata dan karenanya Konvensi Jenewa ini mengikat. Kemudian konvensi ini juga berlaku terhadap semua peristiwa pendudukan sebagian atau menyeluruh. Jadi pendudukan itu bisa dilakukan di sebagian wilayah suatu negara tertentu oleh tentara asing atau bahkan menyeluruh di negara tersebut. Nah, meskipun katanya pendudukan tersebut tidak mendapatkan perlawanan bersenjata. Jadi sekali lagi jelas ya bahwa konflik bersenjata internasional itu tidak hanya pertempuran secara militer, melainkan juga dapat mencakup deklarasi perang yang tanpa disertai pertempuran dan juga pendudukan suatu negara oleh tentara militer asing sekalipun tidak menemui perlawanan bersenjata. Nah, ini penjelasan lebih lanjut mengenai hal yang sebetulnya tadi saya di awal sudah bahas ya. Ada dua pandangan ahli yang berbeda dalam melihat konflik bersenjata internasional, di mana di sebelah kanan misalnya kelompok Asosiasi Hukum Internasional ILA ya, maksudnya bukan ILC, bukan International Commission, tapi ILA atau Asosiasi Hukum Internasional, yaitu kumpulan para ahli dan juga dua orang ahli namanya Solis dan Bisten. Ini mereka memiliki pandangan yang kurang lebih serupa, di mana bagi mereka konflik bersenjata internasional itu harus memenuhi intensitas tertentu gitu ya. Jika ILA ini mendasarkan argumennya pada kebiasaan internasional, putusan dan doktrin, maka Solis dan Vincent itu mengajukan doktrinnya sendiri, di mana bagi mereka harus ada durasi tertentu, harus ada intensitas tertentu, dan niat yang kita sebut sebagai animus belligerendi atau niat untuk berperang. Di mana hal itulah yang membedakan antara konflik bersenjata dengan konflik serupa lainnya. Nah, hal ini berbeda dengan pandangan Palang Merah Internasional atau ICRC, yang mana mereka memang diberi mandat ya untuk melakukan kajian, melakukan diseminasi terhadap hukum humaniter internasional, yang mana mereka mengatakan bahwa ada sekurang-kurangnya 3 unsur dalam konteks konflik bersenjata internasional. Pertama, yang paling kanan, yaitu adalah penggunaan armed force di antara negara atau subjek HI lainnya. Konsep atau kata di antara ini seolah-olah mengandaikan bahwa uh, nanti kita akan melihat ya, itu harus seolah-olah resiprokal si tindakannya. Padahal tidak demikian karena yang penting itu misalnya negara A menyerang ke negara B gitu ya. Nah, itu sudah dianggap sebagai di antara karena yang satu menjadi pelaku, yang satu menjadi korban kan gitu ya. Jadi di antara di situ tidak mesti bersifat resiprokal.
Jadi unsur pertama yang harus ada adalah use of armed force, pengerahan kekuatan bersenjata. Yang mana menurut Palang Merah Internasional hal ini didasarkan pada putusan ICTY dan kebiasaan internasional. Nah, ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai durasi, niat, dan intensitas tadi ya, bahwa bagi mereka tidak penting selama terjadi hal itu, maka sudah dengan demikian dengan sendirinya terjadi konflik bersenjata. Dan sekali lagi tindakan negara di sini eh, tidak perlu resiprokal. Akan tetapi tindakan negara itu mesti merupakan tindakan permusuhan atau hostile act. Nah, yang dimaksud di sini eh, adalah bahwa kita bisa membayangkan skenario misalnya ada dua negara sedang berlatih militer dan terjadi katakanlah friendly fire atau tembakan yang tidak disengaja terhadap kawan gitu ya. Nah, tentu saja itu menurut Parlemen Internasional tidak tergolong sebagai hostile act dan karena bukan atau tidak mengindikasikan adanya use of armed forces. Jadi itu merupakan tidak tindakan yang tidak disengaja. Ataupun kita bisa membayangkan peristiwa lainnya di mana adanya ultra vires atau tindakan yang melampaui wewenang yang dilakukan oleh seseorang dan itu tidak dapat diatributkan sebagai suatu tindakan negara gitu ya. Misalnya saja tindakan individual seseorang atau kelompok orang di suatu negara A katakanlah menyerang negara B, maka tentu itu bukanlah tindakan negara A itu sendiri kan, karena itu merupakan tindakan individual. Dan andai pun ada tindakan pejabat, maka itu harus ultra vires. Kalau ultra vires, maka itu bukanlah tindakan negara. Nah, jadi harus dari tindakan negara yang bersifat permusuhan yang sengaja gitu ya, untuk dapat dikategorisasi sebagai use of armed force. Jadi saya kira tetap ada dimensi niat yang menjadi unsur bagi Palang Merah Internasional, sekalipun mungkin yang dimaksud dengan niat di situ tuh bukan persoalan mengenai animus belligerendi atau apa gitu ya, melainkan sesederhana tindakan permusuhan. Nah, jadi untuk kita coba klasifikasi lebih lanjut mengenai konflik bersenjata, maka tampak bahwa dari dimensi subjeknya, konflik bersenjata internasional sekali lagi bisa terjadi antar negara atau dengan juga subjek HI lainnya seperti organisasi internasional, contohnya PBB atau NATO, tapi juga bisa tidak antar negara, melainkan juga antar negara dengan eh, apa itu warga gitu ya, atau dominasi kolonial melawan warga, atau warga melawan pendudukan pihak asing, tadi okupasi, yang mana umumnya ini merujuk kepada negara, dan warga melawan rezim pemerintahan yang rasis. Nah, ini semua digolongkan sebagai konflik bersenjata internasional berlandaskan bukan hanya Konvensi Jenewa yang ada 4 itu, tetapi juga hukum Hak, Konvensi Hak ya, dan juga Protokol Tambahan 1 tahun 1977. Jadi ini ada semacam katakanlah perluasan subjek yang dapat tergolong di dalam konflik bersenjata internasional. Jadi protokol tambahan 1 misalnya itu berlaku dalam konflik bersenjata internasional, namun yaitu sifatnya relatif radikal karena memasukkan konsep di mana masyarakat berjuang melawan dominasi kolonial dan pendudukan asing serta melawan rezim rasis itu sebagai golongan dari konflik bersenjata internasional ya. Jadi yang tiga konsep perang tadi yang melibatkan warga itu umumnya disebut sebagai perang pembebasan nasional ya. Di mana apabila kita melihat kajian secara historis, konflik ini merupakan bentuk konflik yang dominan sejak tahun 1950-an ketika masyarakat kolonial melawan penjajahnya demi kemerdekaan gitu ya. Misalnya Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO yang berperang melawan pendudukan Israel bahkan hingga sekarang gitu ya. Dan berbagai kelompok gerilya misalnya berperang melawan rezim apartheid di Afrika Selatan dan Namibia, atau juga contoh lainnya misalnya pemerintahan minoritas kulit putih di Rhodesia Selatan yang dianggap sebagai rezim yang rasis ya. Nah, konflik-konflik semacam itu tuh memunculkan persoalan yang belum dibahas di dalam Konvensi Jenewa 1949 ataupun Konvensi Haag ya, sehingga di dalam protokol tambahan 1 itu dimuat.
Berikutnya mengenai non-international armed conflict atau konflik bersenjata non-internasional. Nah, ini bisa kita saksikan bahwa dari dimensi subjeknya ini berlaku bagi uh, konflik bersenjata yang terjadi antara negara melawan organized armed force atau kelompok bersenjata yang terorganisir. Itu kurang kata terorganisir ya, karena itu penting saya kira menjadi unsur yang nanti kita akan coba selidiki sebagai salah satu syarat mutlak bagi konflik bersenjata non internasional. Kemudian selain itu juga bisa terjadi antara konflik kelompok bersenjata terorganisir satu sama lain. Nah, itu apabila kita berbicara mengenai subjeknya ya. Namun bisa kita lihat di sini bahwa dasar hukum yang digunakan itu sedikit berbeda dengan konflik bersenjata internasional karena rujukannya di sini adalah Pasal 3 Aturan Umum atau Common Article Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan Kedua tahun 1977. Nah, apabila kita mencoba menggali secara historis, sebelum tahun 1977, satu-satunya aturan hukum humaniter yang berlaku dalam konteks konflik bersenjata non-internasional itu hanyalah aturan yang tercantum dalam Pasal 3 Aturan Umum yang sebelah kiri ya. Meskipun pada saat itu merupakan suatu terobosan ya, namun pasal tersebut dianggap terlalu singkat di dalam mengatur aturan eh, yang mana konflik bersenjata non internasional juga ini lazim terjadi ya. Bahkan berdasarkan data-data yang tersedia itu diperkirakan sekitar 80% korban konflik bersenjata sejak tahun 1945 itu justru adalah korban konflik bersenjata non internasional. Jadi sejak tahun 45 ke atas itu banyak sekali terjadi niat ya sehingga aturan Konvensi Jenewa itu dianggap tidak memadai dan karenanya dibuatlah Protokol Tambahan 2 tahun 1977. Eh, Menariknya aturan protokol tambahan ini dalam negosiasi yang panjang ya, itu banyak negara khawatir bahwa perjanjian itu dapat mempengaruhi kedaulatan negara, menghalangi pemerintahan untuk efektif menjaga ketertiban di dalam wilayahnya gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi sempat ada resistensi dari negara untuk menolak protokol tambahan 2. Meskipun pada akhirnya setelah perjalanan yang panjang, beberapa ketentuannya itu disepakati meskipun sebetulnya jauh lebih ringkas ya, lebih pendek, hanya 28 pasal. Jadi artinya sudah di apa itu ini tuh mengakomodasi keinginan-keinginan negara ya pada saat itu sehingga rumusnya dibuat lebih sederhana. Nah, ini apa ya dengan menyadari bahwa pengaturan konflik bersenjata non internasional itu bidang yang sebenarnya relatif baru berkembang, maka di dalam protokol tambahan itu memuat satu paragraf yang intinya berisikan klausula Martens ya. Kalau kalian masih ingat, klausula Martens adalah suatu konsep di mana ketika tidak ada aturan hukum humaniter yang mengatur secara eksplisit, maka berlakulah hukum-hukum, katakanlah hukum kemanusiaan gitu ya, yang menjunjung tinggi atau tidak mendukung tindakan-tindakan militer gitu. Nah, di dalam paragrafnya itu dikatakan bahwa dalam kasus-kasus yang tidak tercakup dalam hukum yang berlaku, pribadi manusia tetap berada di bawah pelindungan prinsip-prinsip kemanusiaan dan hati nurani masyarakat. Jadi kalau nggak ada aturan yang mengatur tentang hukum humaniter, maka berlandaskan pada klausula Martens, berlaku prinsip-prinsip kemanusiaan yang didasarkan pada hati nurani masyarakat. Jadi intinya sebisa mungkin bukan berarti nggak ada aturan maka boleh segala-galanya, tidak ya. Melainkan justru kita harus mempertimbangkan eh, apa rasa-rasa kemanusiaan. Nah, sebagaimana dari tampak dari judulnya, protokol ini merupakan tambahan dan dia bukan pengganti dari pasal umum ketiga atau Common Artikel ketiga dan kedua instrumen tersebut sesungguhnya mempunyai bidang penerapan yang sedikit berbeda. Bila pasal umum 3 berlaku untuk setiap konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional yang terjadi di wilayah salah satu pihak tanpa adanya definisi mengenai apa yang dimaksud dengan tidak internasional itu, penerapan protokol tambahan 2 ini lebih sempit, yaitu dia hanya berlaku pada konflik yang terjadi antara angkatan bersenjata suatu negara dengan angkatan bersenjata pembangkang
atau kelompok bersenjata terorganisir lainnya. Nah, ini jadi ada perbedaan ya, perbedaan penerapan mengenai kedua instrumen atau sumber hukum tersebut. Selanjutnya, agar protokol tambahan dapat diterapkan, si kelompok-kelompok bersenjata terorganisir tersebut harus berada di bawah komando yang bertanggung jawab dan melakukan kontrol yang cukup atas sebagian wilayah negara, sehingga mereka dapat melakukan operasi militer yang berkelanjutan dan terpadu. Jadi intinya subjeknya itu harus tadi ya kelompok bersenjata yang terorganisir. Dia harus ada sistem komando gitu kan, dan dia harus bersifat si konfliknya itu protracted armed violence. Nah, itulah beberapa atau sedikit apa highlight mengenai perbedaan di antara keduanya ya. Nah, ini yang saya maksud tadi bahwa di dalam pasal 3 aturan umum konvensi Jenewa, subjeknya adalah kelompok bersenjata yang terorganisir. Sedangkan dari dimensi objeknya atau peristiwa perangnya itu intensitasnya harus protracted armed violence. Nah, sedangkan di dalam eh, apa protokol tambahan yang kedua, subjeknya itu adalah angkatan bersenjata negara pihak melawan kelompok bersenjata yang menguasai wilayah tertentu di negara tersebut. Jadi terjadinya itu tetap di wilayah negara pihak gitu ya. Nah, ini ada dua perbedaan yang mesti digaris bawahi. Oke, sekali lagi, kelompok bersenjata itu mestilah terorganisir apabila kita merujuk pada Konvensi Jenewa Pasal 3, di mana hal ini dapat kita rujuk ya ke dalam literatur di dalam hukum humaniter, di mana indikator bagi organisasi itu terorganisir atau tidak, misalnya di antaranya eksistensi mengenai struktur komando dan aturan disiplin, gitu ya. Kemudian adanya markas besar bagi kelompok tersebut, dan kelompok tersebut mampu memperoleh akses terhadap senjata atau peralatan militer, melakukan rekrutmen dan pelatihan militer. Kemudian kelompok tersebut dapat menetapkan strategi militer yang terpadu dan menggunakan taktik militer. Kemudian kelompok tersebut mampu merencanakan, mengordinasikan, melaksanakan operasi militer gitu ya. Dan kelompok itu mampu berbicara satu dengan yang lainnya dengan pengambilan suatu keputusan gitu ya. Nah, jadi itu beberapa indikator ya. Kalau kita bicara indikator, maka tentu saja tidak bersifat saklek ya. Bisa jadi yang digunakan hanya salah satu dan itu mesti dinilai secara kasuistik. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan intensitas, eh, di mana disebutkan harus protracted armed violence. Nah, ini pembahasan tentang ambang batas konsep tersebut berfungsi sebagai alat penting untuk menggambarkan syarat mutlak ya, di mana misalnya ada beberapa indikator yang dapat digunakan, misalnya mengenai jumlah, durasi, dan intensitas konfrontasi individual di antara mereka. Jadi berapa lama nih telah terjadi pertempuran, berapa jumlah yang terlibat, dan bagaimana intensitasnya. Kemudian misalnya kita juga dapat gunakan apa jenis senjata yang digunakan dan apa peralatan militer yang juga dimanfaatkan gitu ya. Bahkan hingga ke taraf misalnya apa kaliber atau amunisi yang ditembakkan gitu ya. Dan berapa jumlah orang dan jenis pasukan yang ambil bagian di dalam pertempuran. Berapa jumlah korbannya. Berapa jumlah warga sipil yang melarikan diri. Dan bagaimana keterlibatan misalnya organisasi internasional seperti Dewan Keamanan PBB. Nah, itu adalah indikator, sekali lagi, adalah ukuran-ukuran yang dapat digunakan untuk melihat apakah telah terjadi konflik bersenjata yang sifatnya protracted, yang sifatnya intens gitu ya. Nah, itulah ukuran yang dapat digunakan di dalam rujukan pasal 3 atau aturan umum non-international armed conflict. Berikutnya kita bisa saksikan di sini ada klasifikasi mengenai konflik bersenjata non-internasional yang kemudian diinternasionalkan. Atau istilahnya adalah internationalized armed conflict, di mana hal ini dapat kita pilih menjadi dua. Yang pertama, suatu konflik bersenjata non-internasional itu dapat diinternasionalkan apabila ada intervensi dari negara lain.
yang mana jika negara lain tersebut berpihak pada siapapun atau salah satunya. Atau misalkan jika negara tersebut berpihak justru bukan pada negara, melainkan pada tadi ya, kepada organized armed forces. Nah, itu pada dasarnya kan merupakan konflik bersenjata non internasional, tapi menjadi terinternasionalkan karena adanya intervensi dari negara lain. Atau kemungkinan kedua adalah sebagian pihak yang bertikai bertindak justru atas nama negara lain, gitu ya. Katakanlah negara A melawan kelompok bersenjata B, dan si kelompok bersenjata B ini justru bertindak atas atas nama negara C gitu. Nah, itu dapat kita kategorisasi sebagai internationalized armed conflict, di mana sebagian pihak yang bertikai atas nama negara lain itu dia melakukan kontrol efektif di wilayah si negara yang dilawannya itu, atau bahkan kontrol menyeluruh. Ini dua unsur yang dapat kita pilih. Dan bahkan apabila kita bicara mengenai konsep hukum internasional atau hukum transnasional, demikian pula di dalam konteks hukum humaniter itu dapat terjadi yang disebut sebagai konflik bersenjata transnasional. Ini beberapa ilustrasi di mana misalnya sebelah ujung kiri kita dapat melihat negara A melawan kelompok X yang berbasis di negara B, namun konfliknya itu di negara A. Jadi kan pada dasarnya itu sebetulnya kan adalah non-international armed conflict ya, karena pertempuran antar negara melawan kelompok X di negara A. Namun basisnya si kelompok X itu ternyata di negara B. Atau contoh lainnya yang kedua adalah negara A melawan kelompok X, konfliknya itu di negara A dan B. Berikutnya, contoh ketiga, negara A melawan kelompok X berbasis di negara B dan konfliknya di negara B. Dan terakhir, negara A melawan kelompok X berbasis di negara B dan basisnya juga ada di negara lainnya, yaitu katakanlah C sampai E, namun konfliknya di berbagai negara. Nah, inilah dimensi transnasional dari konflik bersenjata yang saya kira namun secara umum masihlah dapat kita klasifikasi secara sederhana sebagai konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non-internasional. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.